い上お菓子下かきくけこんなにもさしすせソフトクリームゴゾロップで Assalamualaikum minasan, ohayo gozaimasu. Ketemu lagi bersama saya Reza di channel Belajar Jepang. Akhir-akhir ini kita kan lagi sering banget nih ya ngebahas penggunaan kata arimas. Nah, jadi kan dari kemarin ini kita sering menggunakan pola kalimat atau bunpo yang akhirannya itu ada arimas. Nah, jadi ada dua bunpo yang udah kita pelajari yang mempunyai akhirannya arimas, yaitu nani nani wa, nani nani ni arimas, sama satu lagi nani nani ni, nani nani ga arimas. Nah, kalau dari dua bunpo yang tadi kan kita udah sama-sama pelajarin ya, kalau kata arimas itu artinya adalah ada, alias untuk menyatakan keberadaan suatu benda itu posisinya ada di mana. Nah, tapi sebenarnya kata arimas itu tuh mempunyai arti yang lain lagi, fungsi yang lain lagi selain menyatakan keberadaan. Nah, apa fungsi yang satu lagi ini? Sebelum kita bahas fungsinya, yuk kita siapkan dulu kertas dan alat tulis minasan semua. Nihongo benkyou shimashou. Jadi kalau dari materi-materi yang kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya kata arimas ini artinya adalah ada. Nah, tapi selain ada, kata arimas itu juga mempunyai arti yang lain, yaitu artinya adalah mempunyai ataupun memiliki. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menggunakan kata arimas ini di dalam kalimat yang artinya adalah memiliki? Nah, caranya itu gampang banget, yaitu dengan cara kita menambahkan partikel ga di depan kata arimas. Jadi, kalimat itu akan menjadi nani nani ga arimas, yang artinya memiliki titik-titik. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen buat satu kalimat di dalam sebuah kalimat yang lengkap, maka dengan subjek ya, jadi itu pola kalimatnya akan menjadi nani nani wa nani nani ga arimas, yang artinya adalah titik-titik mempunyai titik-titik. Sekarang kita ambil contoh ya, misalnya boku wa futatsu keitai den wa ga arimas, yang artinya adalah saya mempunyai dua buah telepon genggam atau dua buah handphone. Nah, masih ingat kan futatsu itu artinya dua, dan keitai den wa itu kan ada handphone. Jadi kalau dengan futatsu itu kan sudah menyatakan satuannya ya. Jadi kan kalau telepon genggam itu adalah benda, jadi satuannya itu adalah buah gitu. Nah, jadi dua buah telepon genggam. Kemarin di video Nihongo yang ke-26 kita kan udah belajar ya, kalau misalnya kata arimas itu cuma bisa dipakai kalau misalnya objeknya adalah benda mati ataupun tumbuhan. Nah, sedangkan kalau misalnya objeknya adalah makhluk hidup, kayak manusia atau binatang, kita harus mengganti kata arimas dengan imas. Tapi, kalau misalnya kita mau menggunakan kata arimas ini sebagai untuk menyatakan kepemilikan, kita nggak usah pusing-pusing lagi nih, mikirin objeknya ini benda mati atau makhluk hidup gitu. Karena kata arimas ini bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan semuanya, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup. Kita ambil contoh kalimat ya, misalnya Kyoko-san wa mitsu usagi ga arimasu, yang artinya adalah Kyoko-san mempunyai 3 ekor kelinci. Nah, di dalam kalimat ini kita bisa lihat ya, kalau objeknya itu adalah usagi atau kelinci, yang mana dia itu adalah makhluk hidup. Nah, tapi dalam kalimatnya ini kita tetap menggunakan kata arimas. Jadi kalimatnya adalah usagi ga arimasu, bukan usagi ga imasu. Kenapa? Karena kata arimas ini bisa digunakan untuk menyatakan kepemilikan benda mati ataupun makhluk hidup. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak contoh-contoh kalimat yang berikut ini. Contoh nomor 1, Moe-san wa onna no ko ga arimasu. Artinya, Moe-san punya anak perempuan. Nah, di sini dilihat ya, objeknya adalah anak perempuan, manusia. Tapi di sini kita tetap menggunakan kata arimas, bukan imas. Contoh nomor 2, Kare wa furansu no chokoreto no mise ga arimasen deshita. Artinya, dia laki-laki tadinya gak punya toko coklat Prancis. Nah, di sini arimasen deshita berarti pola kalimatnya adalah past tense dan negatif. Nah, jadi di sini tadinya dia gak punya toko coklat Prancis, berarti sekarang dia udah punya toko coklat Prancisnya. Contoh berikutnya, Ano dobutsueng wa taksan tora ga arimashita. Artinya, kebun binatang itu tadinya punya banyak singa. Nah, di sini arimashita berarti past tense ya, berarti tadinya atau dulunya dia punya banyak singa. Yang berarti kenyataannya sekarang dia singanya udah tinggal sedikit. Yang mungkin karena pandemi pada nggak ada duit masuk, nggak bisa makan, singanya pada mati gitu kali ya. Contoh berikutnya,
Kimi wa okane ga arimasu ka? Iye, zeng arimaseng. Artinya, lu punya duit nggak? Nggak, gue sama sekali nggak punya. Kasian banget ya ini orang. Mungkin dia ini tukang hilaf kali ya. Jadi tiap gajian duitnya masuk langsung habis dia buat belanja beli hilafan. Gimana, gampang kan penggunaannya? Cukup tambahin partikel ga di depan kata arimas dan nanti artinya akan berubah menjadi memiliki sesuatu. Nah, satu hal yang perlu diingat, kalau misalnya kita mau menyatakan kepemilikan sesuatu dengan kata arimas ini, kita nggak perlu mengganti kata arimas dengan imas, kalau misalnya objeknya itu adalah makhluk hidup. Nah, jadi karena kata arimas ini bisa digunakan untuk menyatakan kita memiliki semuanya, baik itu binatang, hewan, benda mati, ataupun manusia, kayak misalnya punya anak berapa, punya adik, punya kakak, dan lain sebagainya. Nah, supaya minasan bisa lebih paham lagi mengenai materi hari ini, jangan lupa kerjain soal latihan yang udah kita siapin di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Makasih banyak ya untuk minasan yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga materi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa membantu minasan semua yang lagi belajar bahasa Jepang. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Dan kalau misalnya ada kritik, saran, atau pertanyaan, langsung tulis aja di kolom komentar. Nah, kita sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata aimashou.